Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Sayyidul Ayyam, hari yang paling baik di antara hari-hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya, sudah semestinya kita untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa untuk mendengarkan wasiat-wasiat takwa, wasiat-wasiat keimanan yang akan khatib sampaikan di siang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dengan tema khatib dahsyatnya padang mahsyar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mesti percaya dan yakin kepada rukun iman yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Hari kiamat itu akan datang, hari kiamat itu ada. Semua yang ada di seluruh alam semesta ini akan hancur. Planet-planet bertabrakan, bintang gemintang jatuh, galaksi-galaksi semuanya hancur, lautan tumpah ke daratan, manusia-manusia berterbangan seperti laron-laron, seperti kapas-kapas. Saat itu orang yang sedang mengandung perempuan yang hamil seketika keguguran karena dahsyatnya goncangan hari kiamat itu. Makhluk yang paling dibunuh yang terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala adalah iblis bersama dengan malaikat maut. Ketika iblis itu dicabut ruhnya dari jasadnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melolong, menjerit kesakitan sampai menggema ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Hai iblis, engkau adalah makhluk yang paling terakhir yang akan aku bunuh." Dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Sementara itu malaikat maut pun dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia yang ada di muka bumi ini senyap, hilang, musnah, hancur seluruhnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah membiarkan bumi sunyi senyap selama 40. Kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, 40 apa? Entahkah itu 40 hari, 40 bulan, 40 tahun,
tidak dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu man 'alaiha fan. Seluruh yang ada di alam semesta ini musnah, fana, hancur, binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Hanya Allah lah Tuhan pencipta alam semesta ini yang kekal abadi. Tibalah hari di mana yaumul ba's, dibangkitkan manusia dari alam kuburnya, dari alam barzah. Saat itu umat Nabi Muhammad, kata Rasulullah, sudah berbeda-beda jenisnya. Kata Rasulullah, umatku akan dibangkitkan dari alam barzahnya 10 bentuknya. Di antaranya adalah ada manusia yang bangkit dari alam barzah itu, lidahnya menjulur sampai ke lututnya, sementara dari mulut ludahnya berbau busuk, berbau yang tidak disukai orang-orang di padang mahsyar. Kemudian ada orang yang bangkit dari alam barzahnya seperti tangannya yang berjalan, kakinya ke atas. Ada yang bangkit manusia dari alam barzah, kata Rasulullah, seperti manusia yang dipakaikan kain jubah aspal yang mendidih, menggelegak. Sementara itu mereka akan pergi ke padang mahsyar yang sangat luas, yang sangat jauh. Tapi saat itu kita mesti tahu, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi min samawat, minas samawat. Allah ciptakan langit, tapi langit tidak sama seperti langit yang kita lihat saat sekarang ini. Allah ciptakan kembali bumi, tapi bumi tidak sama seperti bumi yang kita pijak saat ini. Itulah namanya ardul mahsyar, padang mahsyar yang sangat jauh, luas, terbentang, tidak tahu di mana setarnya dan tidak tahu di mana ujungnya, tidak bertepi, jauh, luas, luar biasa, tidak ada cekungan, datar. Sementara di bumi itu manusia-manusia tertanam di dalamnya. Bangkitlah berbagai macam bentuk manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjalan dengan yang sangat jauhnya manusia ke padang mahsyar untuk menuju pengadilan Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia dikumpulkan. Manusia-manusia sudah dalam keadaan sebaya, sudah sama umurnya semua. Saat itu iblis, setan, jin yang tidak bisa kita lihat sekarang ini, mereka nampak wujudnya, saling bisa melihat. Saat itu manusia-manusia yang dikumpulkan di padang mahsyar tidak pakai baju, telanjang bulat, laki-laki perempuan kumpul, sampai-sampai Ummul Mukminin Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai suamiku, wahai Rasulullah, apakah betul manusia laki perempuan berkumpul di padang mahsyar itu tidak pakai baju?" "Betul wahai istriku, laki perempuan berkumpul di padang mahsyar itu tanpa sehelai kain pun." Kata Siti Aisyah, "Apakah tak sibuk manusia melihat laki-laki melihat aurat perempuan, perempuan melihat aurat laki-laki?" Saking dahsyatnya pemandangan keadaan-keadaan padang mahsyar itu, sehingga tak selera lagi manusia untuk bersyahwat, tak selera lagi melihat aurat dirinya dan aurat orang lain. Al-amru yawma idzin asyad min ayyanzura ba'duhum aurata ba'. Saking dahsyatnya padang mahsyar itu, keadaan-keadaan, sehingga tak sempat laki-laki dan perempuan melihat aurat laki-laki. Begitupun laki-laki melihat aurat perempuan. Menegangkan. Garang padang mahsyar itu, wahai bapak. Garang padang mahsyar itu. Hari itu matahari 1 mil di kepalanya. Ala qadri mailin.
1 mil di kepala manusia, menggelegak kepala manusia. Saking panasnya padang mahsyar itu, tidak ada malam. Bukan sehari 2 hari, bukan 1 hari 1 malam, karena memang tidak ada malam di padang mahsyar itu. 50.000 tahun kita berdiri, tidak tidur, tidak duduk, sehingga kata Nabi, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki manusia saking dahsyatnya padang mahsyar itu tak bergeser sedikit pun, saking keadaan-keadaan sangat menakjubkan yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari 1 mil dari kepala manusia, menggelegak kepala manusia itu kepanasan. Kemudian saking lamanya acara padang mahsyar itu dimulai, mulailah orang-orang yang berkumpul di padang mahsyar itu untuk mencari datuk moyang mereka, Nabi Adam alaihi salam. Datanglah manusia berbondong-bondong mencari Nabi Adam. Ketemu dengan Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, tolonglah kami wahai Nabi Adam. Kami sudah tidak sanggup untuk memulai acara akhirat ini. Berdoalah kepada Allah untuk segera dimulai acara akhirat ini. Apa jawab Nabi Adam? Maaf, saya tidak bisa membantu kalian. Saya tidak bisa menolong kalian. Saya malu kepada Allah. Dulu Allah pernah melarang saya untuk tidak mendekati dan makan buah huldi itu. Tapi aku bukan hanya mendekati, aku makan buah huldi itu. Aku malu kepada Allah. Aku pun tak tahu hari ini selamat ataupun tidak. Nabi Adam resah, risau luar biasa. Dia tidak tahu bahwa dirinya akan selamat atau tidak. Demi Allah Bapak, kita ketika dikumpulkan di padang mahsyar itu, kita tak ingat lagi bahwa kita pernah solat. Kita tidak ingat lagi bahwa kita pernah haji. Kita tidak ingat lagi bahwa kita sudah baca Quran. Tapi yang kita ingat di padang mahsyar itu hanyalah dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Adam, pergilah engkau kepada Ibrahim. Dia adalah Khalilullah. Dia adalah teman Allah. Dia adalah kekasih Allah. Pergilah kepada Nabi Ibrahim, minta doa kepada Nabi Ibrahim supaya acara padang mahsyar cepat dimulai. Datang manusia berbondong-bondong dengan waktu yang lama untuk mencari Nabi Ibrahim. Ketemu bersama Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, wahai Khalilullah, engkau adalah kekasih Allah. Mintalah doa kepada Allah, berdoalah kepada Allah untuk cepat-cepat dimulai acara padang mahsyar ini. Apa jawab Nabi Ibrahim? Saya malu kepada Allah. Saya malu doa saya didengar ataupun tidak. Saya waktu di dunia pernah berbohong 3 kali. Nabi Ibrahim waktu di dunia, waktu hidupnya pernah berbohong 3 kali. Rusuh, risau, takut dia tidak selamat di hadapan Allah. Bagaimana dengan manusia yang sudah batil dia bilang hak? Bagaimana manusia yang sudah meninggalkan kejujuran dalam hidupnya? Sedangkan Nabi Ibrahim saja, wa nafsi, wa nafsi, oh diriku, oh diriku. Maksudnya dia berkata, apakah saya akan selamat? Apakah saya akan selamat? Pergilah engkau kepada Nabi Musa alaihi salam. Pergilah orang-orang padang mahsyar itu kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, engkau adalah kalimullah, orang yang bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah untuk cepat-cepat dimulai acara padang mahsyar itu. Apa jawab Nabi Musa? Saya tidak bisa berdoa kepada Allah. Dulu saya di dunia pernah membunuh orang. Saya tidak bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya malu, saya pun tak tahu akan selamat ataupun tidak. Pergilah engkau kepada Nabi Isa. Dia adalah Ruhul Amin, orang yang tak pernah buat salah, orang yang tak pernah buat dosa. Pergilah orang-orang beramai-ramai, berbondong-bondong mencari Nabi Isa, menyebar, karena padang mahsyar itu luas luar biasa.
ketemu Nabi Isa. Jawab Nabi Isa pun sama. Saya pun tak punya wewenang hari ini untuk berdoa kepada Allah. Pergilah engkau kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pergilah engkau kepada Habibullah. Pergilah engkau kepada kekasih Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicari Rasulullah oleh umatnya berbondong-bondong. Ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Rasulullah? Sayalah orangnya. Sayalah orangnya yang punya wewenang untuk menolong kalian di padang mahsyar ini. Kemudian Allah berfirman, kemudian Rasulullah sujud yang lama di hadapan Allah. Allah berfirman kepada Rasulullah dengan sujud yang dalam yang lama itu. Angkatlah kepalamu wahai kekasihku. Angkatlah kepalamu wahai Rasulullah. Mintalah apa yang kau inginkan. Ya Allah, kami sudah lama ya Allah berdiri untuk dimulai akhirat. Pengadilan-pengadilan padang mahsyar, pengadilan-pengadilan akhirat ini kami sudah pantas ya Allah untuk diurus. Kami sudah pantas ya Allah, sudah lama menunggu ya Allah untuk dimulai pengadilan-pengadilan padang mahsyar di akhirat itu. Disitulah saat kita untuk bisa merenung bahwa kita bukan tamu kehormatan, bahwa kita bukan membawa kebesaran. Kita adalah tamu yang membawa dosa-dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Sabilud dumu'i sabilun murih تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث